Halo semuanya, saya Albert Gilbert Beta dan teman saya VP Ermaningsi. Kami dari kelompok 6, kami akan menjelaskan e-commerce marketing and advertising konsep dari bab 6. Pada bagian pertama akan dijelaskan oleh teman saya Vivi. Langsung saya berikan kepada teman saya Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Ermaningsi. NIM saya 170251836. Yang pertama, kita akan membahas tentang consumer online yang berisi tentang the internet audience and consumer behavior. Consumer behavior atau perilaku konsumen. Studi tentang perilaku konsumen berusaha menjelaskan apa yang dibeli konsumen dan di mana, kapan, berapa banyak, dan mengapa mereka membeli. Model perilaku konsumen mencoba untuk memprediksi atau menjelaskan berbagai perilaku atau keputusan konsumen berdasarkan faktor latar belakang demografi, rangsangan pemasaran, faktor jaringan sosial, dan faktor komunitas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang a general model of consumer behavior. Jadi, a general model of consumer behavior itu bertujuan untuk mengilustrasikan model perilaku konsumen umum yang memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan pasar konsumen. Nah, kita bisa lihat di sini ada culture, sosial, dan psikologi itu merupakan independen demographic variable, yaitu merupakan latar belakang faktor. Nah, selanjutnya ada brand, marketing, communication stimuli, payment capability, itu merupakan intervening variable atau market stimuli social networks community. Jadi, kalau misalkan brand, marketing, communication stimuli, payment capability, gampangnya itu merupakan. Selanjutnya kita akan membahas the consumer decision process and supporting communication. Jadi tujuannya adalah untuk menunjukkan proses keputusan konsumen dan jenis komunikasi pemasaran online dan offline yang mendukung proses marketing communication dan berusaha untuk mempengaruhi konsumen sebelum, selama, dan setelah keputusan pembelian. Nah, di sini ada proses market communication. Yang pertama ada awareness, itu dimana konsumen mengetahui problem dia apa, dia membutuhkan sesuatu apa. Selanjutnya akan ke proses search, di mana si konsumen ini akan mencari tahu informasi tentang apa yang dia butuhkan. Selanjutnya ada proses evaluation of alternative, di mana si konsumen ini nantinya akan memiliki beberapa pilihan dan dia akan mengevaluasinya. Selanjutnya ada proses purchase, di mana si konsumen ini nantinya akan memutuskan membeli barang yang dia butuhkan. Selanjutnya ada post purchase behavior atau loyalty, itu dimana konsumen nantinya akan memutuskan membeli lagi atau tidak. Kalau misalkan di offline communication, awareness-nya itu melalui media massa, TV, radio, dan lain. Sedangkan online communication itu menggunakan target banner ads, menggunakan target event promosi, dan lain-lain. Sedangkan di proses search dalam offline communication itu dapat melalui katalog, media massa, sales people, dan lain-lain. Sedangkan online communication itu bisa menggunakan online katalog, website, dan lain-lain. Pada proses evaluation of alternative itu, kalau misalkan di offline communication itu bisa menggunakan reference group, media massa, produk, dan store visit. Sedangkan kalau misalkan di online communication, evaluasi of alternatifnya itu bisa menggunakan produk review dan lain-lain. Kalau misalkan kalian searching di Google review produk ini itu bagaimana. Terus selanjutnya ada tahap purchase, yaitu kalau misalkan offline communication itu bisa menggunakan promosi, direct mail, media massa, dan lain-lain. Sedangkan kalau misalkan di online communication itu bisa menggunakan online promosi, lotre, diskon, dan lain-lain. Sedangkan pada tahap post purchase behavior loyalty, offline communication itu dapat melalui service call, consumer group, sosial media, dan lain-lain. Sedangkan dalam online communication
itu bisa menggunakan community of consumption, newsletter, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang the online purchasing decision. Jadi di bagian ini tuh sebenarnya sama dengan a general model of consumer behavior, cuman ada perbedaan di intervening variable yang ditambahkan dengan website features, consumer skill, produk karakter, purchasing attitude, perceived behavior control, dan social networks. Dan yang membedakan lagi adalah jika a general model of customer behavior itu akan mengunjungi store-nya untuk membeli, kalau misalkan di online purchasing decision ini akan menggunakan clickstream behavior. Clickstream behavior adalah perilaku yang mengacu pada log transaksi yang dibuat konsumen ketika mereka bergerak tentang dari web ke halaman sampai ke keputusan untuk membeli. How consumer shop. Jadi bagaimana pembeli menemukan vendor online? Bisa menggunakan mesin pencari, bisa menggunakan marketplace seperti Amazon atau eBay. Kalau di Indonesia mungkin bisa Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Juga bisa menggunakan situs retail spesifik seperti contohnya iBox, atau mungkin kalau misalkan elektronik lain mungkin Samsung dan lain-lain. Jadi ada 27% pengguna internet itu tidak berbelanja secara online. Itu kenapa sih? Ada dua faktor. Yang pertama, karena faktor kepercayaan. Mungkin barangnya, mungkin konsumen ini akan takut barangnya tidak sesuai dengan apa yang dideskripsikan. Selanjutnya ada faktor kerumitan. Itu bisa berupa biaya pengiriman. Sebagian besar dari pengusaha bisnis internet telah memperluas bisnisnya dengan menerapkan konsep long tail, seperti yang dilakukan oleh eBay, Yahoo, Google, Amazon, dan iTunes. Begitu pula dengan Netflix, yang menjual sejumlah besar item unik di mana masing-masing memiliki kuantitas yang sedikit ke pasar yang besar. Dengan terbatasnya keefektifan media promosi tradisional, peran media internet menjadi lebih besar dalam menarik pembeli dan mendongkrak penjualan. Penghasilan besar karena hampir setiap nol biaya inventaris, biaya pemasaran kecil, mesin pencarian, dan rekomendasi. Maksudnya rekomendasi itu karena barang yang kalian jual itu sedikit dan kurang hits, maka ketika kalian misalkan search sebuah produk di marketplace itu akan menjadi produk rekomendasi. Other online marketing strategis yang ketiga adalah long time marketing. Kombinasi distribusi dengan biaya inventory dari bisnis ini memungkinkan adanya profit yang signifikan dengan cara menjual item yang dikategorikan sebagai barang non-hits dengan jumlah stok sedikit dibandingkan dengan hanya menjual item yang dikategorikan sebagai barang hits dengan jumlah besar kepada customer. Sejumlah besar pasar yang merespon penjualan barang berkategori diabaikan inilah yang diistilahkan dengan long tail. Jadi seperti yang bisa kita lihat, long tail itu merupakan kurva dengan warna orange. Itu merupakan barang non-hits dengan jumlah stok sedikit, sedangkan kurva yang berwarna biru merupakan barang hits dengan jumlah barang yang besar. Saudara Vivi sudah menjelaskan. Baik, akan saya lanjutkan presentasinya. Internet marketing teknologis atau teknologi pemasaran internet. Pemasaran internet memiliki banyak kesamaan dan perbedaan dari pemasaran biasa. Tujuan pemasaran internet, seperti dalam semua pemasaran, adalah untuk membangun hubungan pelanggan sehingga perusahaan dapat mencapai pengembalian di atas rata-rata, baik dengan menawarkan produk atau layanan superior dan dengan mengkomunikasikan fitur-fitur produk kepada setiap konsumen. Revolusi pemasaran internet. Revolusi dalam teknologi pemasaran secara seimbang, internet memiliki 4 dampak yang sangat kuat pada pemasaran. Yang pertama adalah internet sebagai media komunikasi telah memperluas cakupan komunikasi pemasaran, dalam arti jumlah orang yang dapat dengan mudah dijangkau serta lokasi di mana mereka dapat dijangkau, dari desktop ke ponsel cerdas. Kedua,
Internet telah meningkatkan kekayaan komunikasi pemasaran dengan menggabungkan konteks teks, video, dan audio menjadi pesan yang kaya. Bisa dibilang, web lebih kaya sebagai media daripada televisi ataupun radio. Karena kompleksitas pesan yang tersedia, konten yang sangat besar yang dapat diakses pada berbagai subjek, dan kemampuan pengguna untuk secara interaktif mengontrol pengalaman. Yang ketiga, internet telah sangat memperluas intensitas informasi pasar dengan menyediakan pemasar informasi yang tak tertandingi, terperinci, real time, tentang konsumen seketika mereka bertransaksi di pasar. Yang terakhir, yang keempat, lingkungan yang selalu aktif, selalu melekat, yang diciptakan oleh perangkat seluler menghasilkan konsumen yang jauh lebih tersedia untuk menerima pesan pemasaran. Salah satu hasilnya adalah ekspansi luar biasa dalam peluang pemasaran bagi perusahaan. Web Transaction Log. Log transaksi mencatat aktivitas pengguna situs web. Log transaksi dimasukkan ke dalam perangkat lunak server web data. Log transaksi menjadi lebih berguna ketika dikomunikasikan dengan dua jalur data yang dihasilkan pengunjung. Formulir pendaftaran dan database keranjang belanja. Pengguna tertarik melalui berbagai cara seperti hadiah gratis atau layanan khusus. Untuk mengisi formulir pendaftaran mengumpulkan data pribadi tentang nama, alamat, telepon, kode pos, alamat email yang biasanya diperlukan, dan informasi opsional lainnya yang diakui sendiri tentang minat dan selera. Ketika pengguna melakukan pembelian, mereka juga memasukkan informasi tambahan ke dalam basis data keranjang belanja. Basis data keranjang belanja menangkap semua data pemilihan, pembeli, dan data pembayaran. Sumber tambahan potensial lainnya. Tracking files. Melacak file sementara log transaksi menciptakan dasar pengumpulan data online di satu situs web. Pemasar menggunakan file pelacakan untuk mengikuti pengguna di seluruh web saat mereka mengunjungi situs lain. Jenis file pelacakan ada cookie, flash cookies, dan web beacon atau bug. Cookie, mungkin secara orang awam pasti mengerti cookie itu apa. Secara sederhana, pengertian cookies adalah kumpulan data yang diterima komputer dari situs dan mengirimkan kembali ke situs yang dikunjungi. File teks kecil yang ditempatkan oleh situs web untuk memahami dan mengidentifikasi pelanggan, mengizinkan pemasar web mengumpulkan data tentang pengguna buat keranjang belanja dan checkout cepat. Flash cookies atau yang masih jarang terdengar, yaitu adalah cara baru melacak pergerakan pengguna di internet dan menyimpan banyak informasi tentang pelanggan. Flash cookie adalah jenis super cookie yang paling umum. Jika kamu tidak sadar, super cookie melakukan banyak fungsi yang sama seperti cookie biasa, tetapi mereka lebih sulit untuk ditemukan dan dihapus. Dalam kasus flash cookie, pengembang menggunakan plugin flash untuk menyembunyikan cookie dari alat manajemen cookie asli browser kamu. Flash cookie tersedia untuk semua browser. Jadi sangat dianjurkan menggunakan satu browser untuk kartu kredit dan satu lagi untuk mengunduh torrent untuk keamanan data. Dan ada web beacon atau bug. Menggunakan perangkat lunak Adobe Flash untuk melacak navigasi pengguna melalui situs web atau serangkaian situs web, tidak seperti cookie yang dapat diterima atau ditolak oleh pengguna browser. Bug web atau bug hanya sebagai GIF atau objek file lainnya. Biasanya hanya dapat dideteksi jika pengguna melihat versi sumber halaman untuk menemukan tag yang memuat dari web server yang berbeda dari sisa halaman. Meskipun pendukung objek privasi internet menggunakan web bug secara umum, sebagian besar mengakui bahwa web bug dapat dimanfaatkan secara positif, misalnya untuk melacak pelanggaran hak cipta di web. Terus slide selanjutnya ada database, data warehouse, dan data mining and big data. Bersama-sama, teknik ini berusaha mengidentifikasi dengan tepat siapa pelanggan online itu dan apa yang mereka inginkan, dan kemudian untuk memenuhi kriteria pelanggan dengan tepat, teknik ini lebih kuat, jauh lebih tepat, dan lebih halus daripada tingkat kasar teknik segmentasi pasar dan demografi yang digunakan untuk media pemasaran massal atau media telemarketing. Database adalah aplikasi perangkat lunak yang menyimpan catatan dan atribut. Seperti layaknya buku telepon yang adalah basis data fisik yang menyimpan catatan individu dan atributnya seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Database Management atau DBMS adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi untuk membuat
memelihara, dan mengakses basis data. Lalu ada bahasa query struktural atau SQL, adalah query database dan bahasa memanipulasi standar industri yang digunakan dalam database rasional. Lalu ada data warehouse dan data mining. Gudang data adalah database yang mengumpulkan data transaksional dan pelanggan perusahaan di satu lokasi untuk analisis offline oleh pemasar dan pengelola situs. Data tersebut berasal dari banyak area operasional inti perusahaan seperti log transaksi, situs web, keranjang belanja, terminal penjualan, dan tingkat persediaan gudang, laporan penjualan lapangan, data pemindai eksternal yang disediakan oleh pihak ketiga, dan data pembayaran keuangan. Hadap dan tantangan Big Data. Hadap dan tantangan Big Data sebagian besar data yang dikumpulkan oleh organisasi terdiri dari data transaksi terstruktur yang dapat dengan mudah masuk ke dalam baris dan kolom sistem manajemen basis data relasional. Data besar biasanya mengacu pada data dalam kisaran petabyte dan exabyte. Dengan kata lain, miliaran hingga triliunan catatan, semuanya dari sumber yang berbeda. Lalu yang slide selanjutnya ada Customer and Relationship Management atau CRM System. Sistem manajemen hubungan pelanggan adalah teknologi pemasaran internet penting lainnya. Sistem manajemen hubungan pelanggan adalah tempat menyimpan informasi pelanggan yang mencatat semua kontak yang dimiliki pelanggan dengan perusahaan, termasuk situs web, dan menghasilkan profil pelanggan untuk yang tersedia untuk semua orang di perusahaan dengan kebutuhan untuk mengetahui pelanggan. Memahami masalah dan manfaat dari pemasaran online. Seperti yang disebutkan sebelumnya, komunikasi pemasaran online masih hanya terdiri dari sebagian kecil dari keseluruhan komunikasi pemasaran. Seberapa baik cara kerja periklan online? Apa jenis iklan online yang paling efektif? Bagaimana cara iklan online dibandingkan dengan iklan offline? Jawabannya tergantung pada tujuan kampanye, sifat produk, dan kualitas situs web yang Anda tuju. Jawabannya juga tergantung pada apa yang Anda ukur. Rasio klik per tayang, tapi pada akhirnya itu adalah pengembalian investasi dalam kampanye iklan yang diperhitungkan. Pemahaman yang lebih luas tentang masalah ini mengharuskan Anda mempertimbangkan biaya pembelian, materi promosi, dan meals, dan biaya produksi studio untuk iklan radio dan TV. Selain itu, setiap media memiliki potensi pendapatan per kontrak yang berbeda dengan produk yang diiklankannya berbeda. Jadi, seberapa efektif periklan online itu tergantung pada. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya Albert Gilbert Beta dan teman saya Vivi Armaningsih. Bila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komen di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 지금부터